Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah nikmatnya dan taufiknya sehingga kita pada hari ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, bisa merasakan nikmatnya iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Pada kesempatan hari ini, pada pertemuan pekan ini, BPI kita akan membahas tentang pentingnya iman di era digital. Jadi anak-anak semuanya, betapa pentingnya iman ini untuk kita tingkatkan, untuk kita jaga, agar dimanapun kita berada, kita masih tetap memegang teguh nilai-nilai Islam yang kita sudah pelajari dan sudah kita dapat dari guru-guru kita dan juga pastinya dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pentingnya iman di era digital, maka kita bersama-sama akan membahas apa itu sih pengertian iman. Nah, oke. Anak-anak semuanya insya Allah pasti sudah belajar pengertian iman dan macam-macam rukun iman dan lain-lain. Sekarang kita bahas tentang pengertian iman. Ya. Pengertian iman berasal dari kata bahasa Arab yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Jadi kalau kita beriman itu maka kita akan percaya. Dalam bahasa Indonesia, meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang kita percaya itu memang benar atau nyata adanya. Nah, jadi kalau kita itu beriman kepada Allah, maka kita percaya bahwasanya Allah itu memang ada. Kalau orang itu percaya bahwa Allah itu ada, maka pastinya kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada kenyataannya kita kadang masih saja khilaf, masih saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu kita senantiasa terus membaca istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni dosa-dosa kita selama kita masih hidup di dunia ini. Selanjutnya kita akan bahas unsur-unsur iman. Apa saja sih unsur-unsur iman itu? Oke, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi 6 rukun iman ini adalah unsur dari iman. Apabila kita percaya 6 ini, maka insya Allah kita sempurna iman kita. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan urutan-urutan yang lainnya. Kan kalau orang percaya dengan Allah itu, maka juga percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab Allah, percaya dengan Rasul Allah, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan qada dan qadar. Nah, anak Rasul semuanya insya Allah sudah tahu iman kepada Allah itu berarti percaya adanya Allah. Buktinya apa? Allah ciptakan alam semesta ini, Allah ciptakan kita, Allah ciptakan gunung-gunung yang indah. Nah, pemandangan-pemandangan yang indah dipandang, nah itu adalah salah satu bukti adanya Allah. Logikanya adalah kita pasti percaya adanya tukang kayu atau tukang pembuat kursi karena kita melihat ada kursi. Nah, ada kursinya pastinya ada yang membuat. Sama seperti hal juga kita pasti ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun melalui proses lewat abah mama, lewat nikahi sampai Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan Allah, maka lahirnya sampai sekarang kita. Kan banyak orang yang misalnya berikhtiar untuk menambah keturunan tapi masih Allah belum izinkan. Nah, artinya kan semua yang kita lakukan itu semuanya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kada izinkan, kada terjadi. Nah, itu. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita percaya bahwasanya malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan Allah untuk mengawasi kita, mencatat amal kita. Malaikat-malaikatnya itu diantaranya adalah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan. Ada 10 malaikat yang kita pelajari di pembelajaran agama di sekolah kita, PAI. Nah, kalau malaikat yang lain banyak sebenarnya, Allah ciptakan ribuan malaikat di alam semesta ini. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kita percaya bahwasanya ada kitab Injil, Zabur, Taurat. Nah, itu kitab-kitab terdahulu yang menjadi pedoman oleh Nabi
terdahulu dengan umatnya, kemudian disempurnakan dengan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang sekarang kita pegang menjadi pedoman hidup kita. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Kita percaya bahwasanya Allah mengutus Rasulnya yang wajib kita ketahui yaitu 25 Rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad penutup Rasul, ya, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nah, kalau kita percaya maka kita harus mentauladani dan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa barik alaihi. Nah, kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat. Oh, ini salah satu rukun iman yang kelima yang sesuatu itu belum pernah terjadi. Ya, ini kan hari kiamat ini suatu kejadian. Nah, suatu kejadian yang sudah diceritakan Allah di dalam Al-Quran dan kita itu disuruh percaya. Kemudian ada yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Artinya kita percaya bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu adalah semuanya ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz berada di sini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bon pian hari ini duduk melihat BPI hari ini itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak rencana-rencana yang kita lakukan tapi belum terjadi, nah berarti itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit gambaran tentang unsur iman, yaitu rukun iman ada 6 yang kita sebutkan hari ini. Lanjut, nah ada ciri-ciri orang yang sempurna imannya. Nah, kira-kira ciri-ciri orang yang sempurna iman itu seperti apa? Nah, ini sedikit gambarannya, yaitu apabila mendengar sebutan nama Allah, hati mereka merasa gemetar dan takut karenanya. Jadi ketika mendengar Allah, maka rasa takut, ya Allah dosaku banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang ciri-cirinya, nah, salah satu indikatornya lah. Kemudian yang kedua, apabila mendengar bacaan ayat-ayat Allah, bertambah imannya ketika mendengar ayat Allah. Kemudian ketika mendengar ayat-ayat tentang azab, dia menangis, kemudian meresapi dosa-dosanya, kemudian berjanji kepada dirinya tidak akan melakukan hal-hal yang buruk lagi. Nah, itu orang yang mendekati kesempurnaan. Nah, kemudian yang ketiga, senantiasa bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Nah, jadi misalnya contoh anak Ustadz nih, besok misalnya mau ulangan matematika, kemudian malam ini belajar, padahal kan bisa nih terus ikhtiar belajar. Kemudian setelah itu optimis, insyaallah saya bisa besok menjawab soal ulangan matematika. Setelah pian masuk kelas, duduk, kemudian dibagi oleh ustadz atau ustazahnya lembar kerja pian. Nah, di sanalah pian tuh bertawakal kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba serahkan kepadamu ya Allah apa yang hamba kerjakan hari ini. Kalau ulun dapat mengerjakan, ini adalah ketentuan dan ketetapan pian. Kalau ulun dapat, ini juga atas izin Kau ya Allah. Nah, kita kerjakan. Kalau dapat hasilnya, dapat berapapun, itulah ketetapan Allah SWT. Dapat 50 kah, dapat 70 kah, dapat 20 kah misalnya, itulah takdir dari Allah SWT. Kemudian yang keempat, mendirikan sholat dan berseru kepada orang lain untuk ikut juga melaksanakannya. Nah, jadi orang yang beriman itu pasti mengerjakan sholat. Nah, kalau dia itu beriman, dia tidak mengerjakan sholat, berarti dia tidak membuktikan keimanannya. Dibuktikan secara lisan saja, aku beriman kepada Allah, tapi kada digawe sholatnya. Nah, itu berarti kada terbukti berarti bahwasanya dia percaya kepada Allah. Kalau orang percaya itu pasti digawe sholatnya. Selanjutnya, menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Nah, jadi kalau orang itu ringan tangan, kemudian dermawan, mengeluarkan hartanya, sering berinfak, maka dia itu mempunyai iman dalam hatinya, bahwasanya dia percaya apa yang saya kerjakan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang selanjutnya, senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa mereka. Nah, artinya kalau kita dapat musibah, kita sabar, kita maknai musibah tersebut, bahwasanya ini cara Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, Allah tuh caranya dengan beri musibah. Jadi kita, ya Allah, hari ini ulun sakit. Nah, jadi kan kita bisa meminta doa, kemudian terus menyebut nama Allah ketika kita dalam keadaan sempit. Nah, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, hari ini Allah berikan saya sakit, semoga ini menjadi penggugur dosa. Nah, itu salah satu cara Allah sayang sama kita lah. Kemudian termasuk juga orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, anak ustaz semua yang hadir sekolah, di sekolah, khususnya di sekolah kita SMP Islam Terpadu Kuah Banjarmasin, pemimpin di sini termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, salah satunya usaha untuk menjadikan generasi piar menjadi orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu tetap membawa nilai-nilai Islamnya dengan juga basic yang misalnya harap bahasa Inggris tapi rajin sholat, kemudian jadi YouTuber tetap sholat, kemudian rajin sholat, kemudian menjaga nilai-nilai Islamnya. Nah, itu
nanti generasi yang baik itu seperti itulah. Hal-hal yang dapat merusak keimanan apa saja? Ini di hadis Nabi, isi hadisnya adalah hendaklah kalian menghindari 7 dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. Dikatakan kepada beliau, apakah ketujuh dosa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kesyirikan kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan hak. Artinya boleh membunuh tapi dengan kebenaran. Nah, ada nanti boleh dibunuh, ada syaratnya ada. Nah, kalaunya tidak ada apa-apa dibunuh itu yang ada boleh. Memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita yang mukminah atau yang solehah baik-baik, yang wanita baik itu dituduh berbuat zina. Nah, ini salah satu hal yang dapat merusak iman kata Nabi. Syirik ini menyantet kawan misalnya, muar lawan kawan disantet kawan misalnya. Nah, itu sarik lawan kawan misalnya karena kawan membalas di sekolahan karena awaknya kenal misalnya dewani lah. Oh, akhirnya dukun bertindak. Disantet. Nah, fotonya dukun kiriminya sihir atau misalnya hendak lawan seseorang tapi yang ada akun sarik dia dicari foto biniannya dijulung dukun so bikin dia tergila-gila padaku. Nah, itu dosa besar merusak keimanan lah. Kemudian selanjutnya fenomena sekarang yang dapat merusak iman apa saja kira-kira? Nah, pasti Anda pernah sudah melihat fenomena yang terjadi sekarang khususnya di media sosial yang sekarang rame-ramenya yang viral itu apa? Nah, harus ketahui apakah itu dapat merusak keimanan kita atau tidak. Yang Ustadz simpulkan di sini, yang Ustadz rangkum di sini, yang pertama, memviralkan hal yang melanggar syariat Islam. Nah, ada misalnya memviralkan misalnya baju joget yang ada karuan, gerakan jogetannya itu membuat syahwat bagi pelihatnya, kemudian diviralkan, akhirnya orang banyak nuruti. Nah, itu salah satu yang dapat merusak iman kita pada saat ini. Nah, banyak lagi yang lainnya ya kalau. Nah, selain juga joget, kemudian dan yang lain. Yang kedua, mengikuti kebiasaan orang muslim, nah atau orang barat sana yang itu melanggar syariat Islam. Nah, ada naklah yang kebiasaan itu misalnya dulu tuh pernah dengar ada kebiasaan itu orang barat sana dengan kekawanannya mendatangi kawannya yang satu, direncanakannya kalau nilainya masuk kita langsung datangi, jadi bersepuluh mendatangi yang saya itu nih, kemudian diangkat ke atas, diangkat, selamat, padahalnya kan ada ulang tahun apa kan ada merayakan apa diangkat padahal untuk menjahili, kan itu jahil kan nggak boleh, zolim jadinya, sambil patahan tangan misalnya. Nah, itu zolim, itu namanya kebiasaan orang-orang Yahudi atau orang Muslim sana yang kita biasakan, itu yang harus dihindari lah. Kemudian yang ketiga, terbiasa berkata kotor atau berkata toksik di media sosial, menyambat bungul misalnya, menyambat nama-nama binatang itu, akhirnya menjadi kebiasaan di kesehariannya, di kelas, di rumah, kumpulan kekawanan misalnya, terbiasa baik atau sedikit misalnya, bungulnya, nah misalnya, atau aduh ketinggalan anjing pulpenda, baik terkejut gitu, dia terucap hal yang ada baik. Kan kita disuruh untuk mengatakan hal-hal yang kalau kita dapat keburukan, ada kalimat-kalimatnya diucapkan, misalnya melakukan kesalahan astagfirullah, kemudian mendengar yang kada baik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian melihat yang baik, dapat nikmat alhamdulillah. Ini jangan dapat duit anjay dapat duit hari ini. Nah, itu kan sudah kebiasaan yang salah seperti itu yang harus kita hindari di zaman sekarang. Dulu lah kada separah ini gitu. Nah, jadi itu yang dapat merusak iman lah. Kemudian yang keempat, bermain game yang berlebihan. Nah, ini ramikan di YouTube itu YouTuber mereview permainan dia. Akhirnya kan kita berambisi untuk bermain game berlebihan. Kalau kita kada tahu dampak buruknya, main game terus dari jam 7 hari Minggu libur misalnya Sabtu Minggu, dari jam 7 sampai jam 7 pagi main terus, guringnya sejam aja. Guringnya pun pas saat sholat subuh. Nah, bisa bahasa setan ya lo, diolah mengantuk pas hartan azan subuh. Pas hartan jam 10, jam 11, jam 2, jam 3 kadang mengantuk. Pas orang azan Allahu Akbar, mengantuk. Hanyar. Setan tuh itu menjerumuskan kita. Yang kelima, mencintai atau menyukai sesuatu hobi secara berlebihan. Nah, menyukai misalnya di kaum wanita nih, misalnya suka Korea misalnya. Kalau suka tuh boleh aja, yang penting ada berlebihan. Kita kadang mencintai secara berlebihan, kita misalnya beli kartunya atau gambarnya dengan harga mahal sekali. Sampai misalnya ada konsernya misalnya, kita rela-rela misalnya datang ke sana mengumpulkan duit, akhirnya pas sampai di sana misalnya nonton misalnya rame, pas meninggal di sana. Nah, nauzubillah bisa masuk neraka lah dalam keadaan konser itu. Nah,
Itu penyampaian Ustadz terkait materi kita hari ini, yaitu pentingnya iman pada era digital ini. Semoga penyampaian Ustadz ini bermanfaat dan juga kita semuanya, khususnya Ustadz sendiri, bisa terus menjaga iman kita, karena iman kita ini turun naik. Kadang hari ini kuat imannya, kawa menjaga diri. Kemudian kalau imannya turun, khilaf. Sementara kita diberikan Allah kesempatan, masih bernafas, masih ada umur, ayo kita sama-sama terus memperbaiki diri kita, agar kita nanti di akhir kehidupan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya sampaikan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.